Kita persiapkan hati siap kita siang hari ini. Percaya bahwa setiap waktu, setiap hari yang kita lalui adalah harinya Tuhan, waktunya Tuhan. Kita hidup dalam kairosnya, dalam kasihnya, dalam anugerahnya. Kami bersyukur Bapa, Tuhan Yesus ya Roh Kudus untuk siang hari ini. Kami penuh dengan sukacita daripadamu Tuhan. Tenggelamkan kami terus Tuhan dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami tanggalkan semua beban apapun yang merintangi kami Tuhan, perasaan-perasaan di jiwa yang membebani kami Tuhan, ikatan-ikatan apapun tuh kami lepaskan semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau menyembah Engkau. Kami mau berkata pada setiap jiwa kami, pujilah Tuhan, sembah Tuhan saat ini. Kami mau fokus dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami nggak mau pikiran kami dibebani oleh hal-hal yang nggak penting, yang mencuri damai sejahtera kami saat ini. Karena kami tahu bahwa dalam Engkau ada pengharapan Tuhan, ada terobosan, ada kesembuhan, ada jawaban doa setiap kami. Terima kasih, kami bersyukur. Kami bawa hati kami bawa hidup kami. Segalanya bagimu. Haleluya. Sembah Tuhan. Oh Bapa yang mengasihiku, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, kepadan saja-Mu. Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat jangan indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau.
Segalanya Tuhan di dalam hidupku, kerajaan kebenaran itu bagianku. Allah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah yang kupandang, Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, dan memuliakanmu, Bapa dan Raja. Benar Tuhan, ini dari hati kami, iman kami. Kami mau mengasihimu dan memuliakanmu selalu. Apapun yang kami hadapi, yang kami lewati, mulut kami tetap memuliakanmu, hati kami tetap menyembahmu. Karena kami tahu pengharapan kami tak pernah sia-sia, hanya padamu, Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus ya Roh Kudus. Terima kasih untuk hati yang kau berikan pada setiap kami Tuhan. Sehingga kami bisa melihat rancangan-Mu yang indah buat setiap kami. Sehingga kami bisa memandang segala sesuatu sesuai dengan bagaimana kau melihatnya Tuhan. Banyak terkandung pengharapan. Banyak terkandung janji-janji-Mu Tuhan yang akan digenapi dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapak. Berikan kami perspektif yang baru sesuai dengan apa yang menjadi pikiran Tuhan dalam setiap kami. Sehingga kami tidak tergoncangkan. Sehingga kami tetap bisa memandang segala sesuatu itu adalah benar dan baik. Dan ada Engkau dalam setiap hal Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mau terus belajar. Roh Kudus yang mengajari setiap kami. Memberikan kami dan membukakan kami hal-hal yang baru. Hikmat-hikmat yang baru. Sehingga kami tetap berjalan dengan teguh bersama-sama dengan Engkau. Melampaui segala sesuatu. Melampaui segala keadaan. Dan kami mendapat kemenangan demi kemenangan dalam setiap jalan kami Tuhan.
bersama-sama dengan Engkau. Kami memberkati siang hari ini, memberkati Mbak Hida yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau akan berkata-kata pada setiap kami di RRS siang hari ini, sehingga kami diberkati. Kami juga memberkati perangkat yang kami pakai, dari gadgetnya, dari wifi-nya, semuanya berlangsung dengan baik di bagian negara manapun Tuhan kami berada. Terima kasih Bapak, mari sama-sama belajar sama DRS ini. Dan kami juga percaya apa yang kami saat sesi doa nanti, kami percaya bahwa Roh Kudus yang menuntun setiap kami untuk berdoa, dan disitulah letak jawaban yang daripada-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, puji Tuhan. Selamat berjumpa kembali di RRS. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Ya, kami bersyukur karena tidak semua orang bisa hadir. Kalau bisa hadir di tempat ini siang hari ini adalah juga pilihan daripada Tuhan. Tuhan yang memilih dan mengingatkan Bapak Ibu Saudara supaya bisa hadir. Tidak mudah memang, jam yang rawan, tetapi kita mau menyisihkan waktu kita, memberikan tempat buat apa kita dilengkapi lagi oleh firman Tuhan. Ya, oke, baik Bapak Ibu, pada sore hari ini kita mau belajar, sama-sama belajar. Kita belajar mengenai new heart, hati yang baru. Ya Bapak Ibu ya. Jadi saat kita hidup di dunia ini, suka nggak suka, kita banyak kali disibukkan ya Bapak Ibu ya sama masalah hati. Jadi nggak usah ditanya siapa yang pernah punya, tetapi pastinya semua pernah mengalami ya, ada masalah di dalam hati, kadarnya pasti beda-beda. Karena memang cobaannya beda-beda, jadinya ya kita yang pasti pernah mengalami masalah hati. Tetapi ada kabar baiknya, yaitu bahwa Tuhan Yesus sudah memberikan kita hati yang baru saat kita lahir baru. Ya, jadi kita perlu mau belajar, kita perlu mengerti seperti apa sih hati yang baru itu, ya. Jadi kali ini kita mau belajar hati yang baru. Kita tahu sendiri, kita semua tahu ya bahwa waktu Adam dan Hawa jatuh dosa, ya, itu manusia mulai saat itu manusia lahir di dalam daging. Kelahiran manusia di dalam daging tersebut membawa hati yang keras, hati yang sudah ya, kemudian hati yang sangat keras yang karena mengalami berbagai macam penderitaan semacam itu ya. Selain itu dia rohnya mati, ya kan? Nah, tetapi kelahiran baru dari Allah pada saat Yesus datang ke dunia, kemudian kita dilahirkan baru, ya, itu menggantikan hati yang keras dan roh yang mati ini juga digantikan. Jadi kita memang membutuhkan karya Allah ini yang memberikan hati yang baru, roh yang baru dan hidup yang baru. Mereka yang belum lahir baru digambarkan hidup dengan pikiran yang sia-sia, pengertian yang gelap, jauh dari hidup, persekutuan dengan Allah, dan karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Baiklah Bapak Ibu, jadi hari ini kita mau belajar tentang hati yang baru, new heart. Oke? Nah, bagaimana kita bisa punya hati yang baru? Jadi, untuk dapat hati yang baru, karena kita kan sering ya dengar, oh apa sih kalau kita mengaku Tuhan Yesus, kita punya hati yang baru. Nah, sekarang kita tahu bahwa hati yang baru itu baru diberikan saat kita lahir baru. Ya, dengan lahir baru kita akan diberi hati yang baru, roh yang baru. Jadi kita akan punya nih dua. Ternyata masih punya dua hati, yaitu hati yang lama dan hati yang baru miliknya Kristus. Jadi sebelum kita lahir, sebelum kita lahir baru, pastinya ya Bapak Ibu ya, kita harus membereskan dulu hati yang lama. Kita nggak bisa memakai hati yang baru kalau hati yang lama belum diberesin.
Jadi waktu kita lahir baru, kalau hati yang lama nggak diberesin, akhirnya masalah hati yang lama masih berputar-putar terus di situ. Jatuh bangun tetap ada di hati yang lama. Kita sama-sama belajar yuk di Markus 7 ayat 20 sampai 22. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Kenapa masalah hati itu perlu diberesin? Kalau masalah hatinya nggak diberesin, itu akan berputar-putar terus, hidup itu sudah jadi di bawah di bawah kuasa iblis lah ya. Istilahnya tuh kayaknya muter, tidak ada jalan keluar, mentok terus gitu ya. Jadi memang yang menarik itu dibilang begini, sebab dari dalam hati timbul segala pikiran. Jadi pikiran itu timbulnya dari dalam hati, Bapak Ibu. Ya, segala pikiran apa? Ternyata yang jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan ini adalah semua adalah kita bilang adalah kedagingan. Jadi kita tahu bahwa iri hati termasuk di dalamnya, kesombongan termasuk di dalamnya, ya. Itu hati manusia itu sebegitunya ya, istilahnya kita tahu hati manusia itu licik. Tetapi kalau hatinya nggak diperbaiki, yang muncul ini akan seperti ini terus, ya, sia-sia jadinya. Baik. Nah, sebelum kita lahir baru, yang tadi dikatakan bahwa kita perlu melakukan pemberesan hati. Jadi hati yang lama itu harus diberesin. Nah, caranya apa? Melalui pengakuan dosa. Mengenali dan mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan adalah langkah pertama menuju pemulihan hati. Jadi kita bukannya kita harus mencari-cari tahu, tetapi kita minta bantuan Roh Kudus pastinya. Nih saya tolong diingatkan dosa apa aja yang pernah aku lakukan. Itu harus diakui kepada Tuhan. Kemudian setelah diakui di hadapan Tuhan, ya, kita masuk ke step pengampunan, di mana kita harus minta ampun atas segala dosa yang pernah kita lakukan. Nah, pada saat kita minta ampun, kita bilang, Tuhan ampuni aku, atas aku tidak mengerti karena aku melakukan hal-hal tersebut, karena pengertian aku. Nah, setelah kita minta ampun, pastinya kita menerima pengampunan dari Tuhan. Nah, saat kita sudah menerima pengampunan, kita terima. Oke, Tuhan sudah mengampuni saya. Ya. Nah, selain itu kita harus bisa memaafkan diri sendiri juga. Nah, kadang-kadang ini bagian-bagian yang kita lupa. Kita sudah minta ampun sama Tuhan atas dosa-dosa, tapi kita kadang lupa memaafkan diri sendiri. Kadang-kadang masih, aduh, kenapa ya aku melakukan itu? Selalu ada penyesalan, diulang lagi, muter lagi. Karena apa? Karena ada step yang lupa. Step itu adalah memaafkan diri sendiri. Kita mungkin pernah melakukan kesalahan, tetapi kalau kita belum memaafkan diri sendiri, itu masih kayaknya aku kepikiran. Caranya apa? Aku minta ampun Tuhan dan aku mau memaafkan diriku. Minta sama Roh Kudus juga nanti dihapus memori mengenai kesalahan yang pernah kita perbuat. Karena kita sudah minta ampun, Tuhan sudah mengampuni, sudah, that's it. Kalaupun mau membahas itu sebagai suatu kesaksian, tetapi tidak lagi membuat rasa bersalah ya. Kadang-kadang itu rasa bersalah itu yang kadang-kadang suka muncul-muncul. Dan selain itu kita juga harus mengampuni orang lain. Nah, mengampuni orang lain adalah kunci pemulihan. Kita tahu ya, kalau kita mengampuni orang lain, maka kesalahan kita pun diampuni oleh Tuhan. Jadi step yang kedua ini penting sekali, yaitu pengampunan. Ya. Nah, setelah kita diampunin, kita masuk ke step yang ketiga, yaitu pertobatan. Jadi pertobatan itu adalah berbalik dari dosa dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, adalah bagian penting dari proses pemulihan. Setelah bertobat, jadi setelah pengampunan kita bertobat dan sungguh-sungguh tidak melakukan lagi, bahkan melakukan yang hal-hal yang berlawanan dengan apa yang kita lakukan. Kalau dulunya tidak suka membantu orang, pada setelah kita bertobat, kita melakukan lebih
lebih melakukan pelayanan, memperhatikan orang lain yang tadinya sangat egois, nggak peduli sama orang lain gitu kan. Jadi kita bertobat itu melakukan hal yang berbeda yang daripada yang sebelumnya. Nah, setelah kita melakukan pengakuan dosa, pengampunan, pertobatan, baru dilakukan proses yang namanya lahir baru atau dibaptis. Nah, kita belajar. Nah, apa itu lahir baru? Ya, kita belajar mengenai lahir baru. Kita tahu di dalam Alkitab ternyata lahir baru itu disebutkan 2 kali. Ya, 2 kali tentang lahir baru. Eh, di dalam Roma 10 ayat 9 kita belajar dulu mengenai lahir baru ya. Oke, ayat 9 kita baca sama-sama. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah, Bapak Ibu, di sini dikatakan apa? Mengaku dengan mulutmu. Jadi waktu lahir baru kita harus mengaku dengan mulutmu. Karena apa? Dengan mengaku dengan mulut kita itu adalah proses deklarasi. Deklarasi kepada apa? Segala roh yang ada di sekeliling kita bahwa kita menjadi miliknya Yesus. Jadi harus diperkatakan, nggak bisa cuma di dalam hati. Kecuali di dalam kondisi yang memang sudah orangnya sudah sakit, sudah mau meninggal ya, biasanya ya. Nah, perlu ada pengakuan. Pengakuan ini perlu sekali. Karena apa? Mulut adalah pintu hati. Ya. Mulut adalah apa yang ada di dalam hati itu terucap di mulut. Jadi perlu adanya mengaku dengan mulut dan percaya di dalam hati. Ini dikatakan percaya di dalam hati, ya. Itu harus percaya pastinya di dalam hati, ya. Percayanya apa? Bahwa Allah telah membangkitkan dia, Yesus dari antara orang mati, itulah maka kita akan diselamatkan. Tanpa ada kepercayaan, tanpa ada pengakuan, kita tidak diselamatkan. Begitu ya. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, jadi ini intinya, dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi baru dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ini kuncinya. Di dalam Wahyu 3 ayat 20, ya dikatakan gini, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk dan mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Jadi apa yang disebutkan di sini adalah di muka pintu. Di muka pintu ini di mana, Bapak Ibu? Hati ya. Jadi Tuhan itu mengetuk pintu hati kita. Dia nggak akan masuk selonong boy. Jadi nggak akan masuk sembarangan. Dia tidak akan memaksa masuk juga. Itulah kenapa kalau di gambar-gambar tentang Yesus yang mengetuk pintu, tidak ada handle pintu dari depan. Hanya bisa dibuka dari dalam. Jadi hanya orang yang mau membuka pintu hatinya sehingga Tuhan Yesus bisa masuk. Jadi ya, jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, ya, ini syaratnya kalau mendengar suara dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan makan bersama-sama dia dan dia bersama-sama dengan aku. Jadi waktu Yesus sudah masuk, lucunya kok ngobrolnya tuh makan, ya kan? Kenapa sih kok begitu masuk makan? Nanti kita jelaskan kenapa Tuhan Yesus ingin makan dengan kita. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kalau kita sudah lahir baru, gitu kan, kita adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Maksudnya itu kita akan tadi dibilang bahwa kita akan diberi hati yang baru nantinya. Ya, oke. Lahir baru itu adalah waktu kita dilahirkan baru. Jadi kita dengan iman, ya, dengan iman kita menerima Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita. Kita diberitahu bahwa Tuhan Yesus telah masuk ke dalam diri kita dan mulai mengajak makan dengan Dia. Ya, waktu Tuhan Yesus masuk ke dalam diri kita, Tuhan yang ngajak makan. Kita juga ngajak makan Tuhan. Jadi
roh Tuhan Yesus, ini roh ya, roh Tuhan Yesus. Jadi waktu yang masuk itu ada roh Tuhan Yesusnya, ya kan? Dan ada dikasih hati yang baru. Karena nanti kita membahas mengenai hati yang baru dan roh yang baru. Roh Tuhan Yesus masuk sebagai benih ilahi dan kemudian makan bersama roh kita dan segera bertumbuh menjadi makin lama makin besar setiap hari, makin lama makin besar. Demikian juga ada hati yang baru, yaitu hati yang miliknya Yesus yang ikut berkembang untuk mencapai kepenuhannya. Jadi sama-sama kalau kita roh dan hati yang baru itu diberi makan, itu akan semakin besar. Ya Bapak Ibu ya. Jadi pada saat kita lahir baru, Yesus masuk ke dalam hati kita. Ya, dia membawa hati dan pikirannya. Jadi sebetulnya kita punya dua hati, yaitu hatinya Yesus Kristus dan hatinya kita yang lama. Jadi hati yang lama tidak dihilangkan sama sekali Bapak Ibu ya. Tetapi bisa ditekan ataupun tidak difungsikan. Ada yang harus diganti, yaitu pemakaian hati dan pemakaian pikiran yang lama, yaitu yang berupa daging, yang egosentris, diganti dengan hati dan pikiran yang baru, yaitu pikirannya Kristus, yang kristosentris. Jadi kita harus memberi makan hati Kristus yang baru itu dengan apa? Dengan mendengarkan suaranya, dengan taat kepada firman Tuhan, dan hidup dipimpin Roh Kudus. Agar hati yang baru itu makin besar kuasanya dari hati yang lama. Kalau hati yang baru tidak diberi makan, maka hati yang lama akan lebih berkuasa. Jadi hati yang egosentris, mudah terluka, dan butuh penghargaan. Jadi Bapak Ibu ya, jadi kita bisa mengerti di sini bahwa Bapak Ibu mungkin pernah dengar juga mengenai perumpamaan mengenai anjing hitam dan anjing yang putih gitu kan. Kalau bertanding siapa yang menang? Kembali lagi, siapa yang diberi makan itu yang menang. Sama seperti hati yang lama sama hati yang baru. Yang diberi makan yang mana? Hati yang baru atau hati yang lama? Nah, kalau hati yang baru yang diberi makan, kita akan semakin serupa dengan Kristus. Kalau hati yang lama yang diberi makan, kita akan tetap punya sakit hati, kepahitan, segala macam. Ya, oke, kita lanjut. Oke, sekarang kita membahas lebih dalam lagi hati yang baru. Nah, ini yang benar ya. Jadi di dalam Yehezkiel 2 kali hati yang baru disebutkan di dalam firman Tuhan. Yehezkiel 11 ayat 19 sampai 20 dan Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27. Hampir sama kalimatnya. Kita baca dulu di Yehezkiel 11 ayat 19. Aku akan memberikan mereka hati yang lain. Nah, ini disebut hati yang lain. Jadi bukan hati yang sama yang sudah ada di dalam diri kita, tetapi hati lain yang dimasukin. Dan roh yang baru. Dikasih juga roh yang baru di dalam batin mereka. Dan aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan hati yang taat. Supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturanku. Dan dengan setia dan mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Di Yehezkiel 36 ayat 26, kamu akan kuberikan hati yang baru. Nih, di sini juga dibilang, kamu akan diberikan hati yang baru, roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku dan melakukannya. Jadi selama rohnya diberikan kepada kita, maka kita bisa hidup menurut segala ketetapan. Kalau tidak diberikan roh yang baru, kita tidak bisa mengikuti segala ketetapannya karena buat kita berat. Tetapi karena ada roh Allah yang ada di dalam kita dan kita diberikan hati yang baru, hati yang taat, sehingga peraturan-peraturan ataupun ketetapan-ketetapan Tuhan itu ya mudah aja. Ya karena intinya kita taat aja. Gitu, ya. Oke. Nah, kita mau belajar lebih dalam lagi. Sebetulnya hati yang baru itu seperti apa? Yang pasti hati yang baru adalah hatinya Yesus Kristus. Bagaimana kita tahu hatinya Yesus Kristus itu seperti apa? Ya. Nah, hati Yesus Kristus adalah pertama adalah hati yang lemah lembut, yang mudah menerima, berbelas kasih, mau dibentuk,
Itu lemah lembut, bukan lemah gemulai. Lain ya. Lemah lembut itu orang yang mudah dibentuk. Nerimo, kalau orang Jawa bilang nerimo, dalam kondisi apapun dia bisa menerima. Kemudian hati yang rendah hati. Rendah hati berarti tidak sombong dan dia mau membuang harga dirinya. Itu Yesus Kristus. Kita bisa lihat di mana di ayat firman-Nya sendiri, yaitu di Matius 11 ayat 29. Pikuklah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi Bapak Ibu ya, kita bisa lihat lagi bahwa Tuhan Yesus sendiri yang bilang bahwa aku lemah lembut dan rendah hati. Ya, jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi kita perlu belajar dari Tuhan Yesus sendiri. Ternyata ini harus belajar, bukan langsung dapat juga Bapak Ibu. Jadi waktu kita dapat hati yang baru bukan langsung komplit, langsung berubah jadi kayak Yesus gitu. Enggak. Kembali lagi yang tadi dibilang, harus diberi makan. Supaya apa? Mana yang tumbuh duluan? Jadi apakah bagian yang lemah lembut yang bertumbuh duluan ataukah rendah hati yang tumbuh duluan? Jadi ini harus belajar. Ada prosesnya, enggak langsung mendadak muncul. Ya, jadi hati yang baru ini harus diberi makan yang tepat, yaitu firman Tuhan, mendengar suara Tuhan yang tadi seperti tadi gitu kan. Kalau hati yang baru ini tidak diberi makan, akhirnya kembali lagi nih, hati yang lama yang muncul lagi. Filipi 2 ayat 8, di dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini adalah contoh dari teladan kita, Tuhan Yesus. Karena kita percaya bahwa pada waktu kita lahir baru, kita terima rohnya Yesus. Tuhan Yesusnya masuk ke dalam kita. Dia bawa rohnya, dia bawa hatinya di dalam diri kita. Tetapi tidak serta-merta langsung on 100% istilahnya gitu. Itu yang harus bagian kita. Kita yang harus menumbuhkan. Ataupun kita harus yang menjaga hati yang baru tersebut. Ya, yang ketiga, hati yang baru yang punyanya Kristus itu ternyata adalah hati yang penuh kasih dan mengasihi Bapa. Ya, kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat 31. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Sampai Tuhan Yesus itu ngasih tahu, dia tuh kepengen kasih tahu nih loh. Dunia kamu tuh harus tahu. Kamu semua orang harus tahu. Aku tuh mengasihi Bapa dan melakukan segala sesuatu seperti yang Bapak perintahkan. Jadi kalau Tuhan Yesus itu mau dunia tahu Tuhan Yesus mengasihi Bapa, dia juga ingin kita juga mengasihi Bapa seperti apa teladan Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, kita mulai lebih lagi mengasihi Bapa seperti Tuhan Yesus. Ya, dan mau melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa. Yang keempat, hati yang taat kepada Bapa. Di sini berarti ada penundukan diri, ada kepatuhan. Ya, dia nurut apa kata Bapa. Kalau kita, bagian kita adalah nanti kita adalah Kristosentris, adalah apa yang Kristus inginkan, itu yang kita lakukan. Di dalam Ibrani 5 ayat 8, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Jadi kita tahu ya, bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah. Walaupun anak, tetapi kembali lagi, dia belajar menjadi taat. Ternyata Tuhan Yesus aja belajar menjadi taat, Bapak Ibu. Taat itu tidak mudah, tetapi bisa. Tetapi kalau Tuhan Yesus aja belajar, yuk kita sama-sama belajar menjadi taat ya. Kadang-kadang, aduh firman-Nya kok begini ya, kok susah ya mengampuni, tetapi dibilang, yuk taat, suruh mengampuni. Ya udah Tuhan, aku mau mengampuni orang yang menjengkelkan itu. Karena apa? Aku mau taat. Bukan karena orang itu, bukan karena aku kenapa apa itu karena aku kemauan aku sendiri, tetapi benar-benar aku mau taat melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku.
Ya Bapak Ibu ya. Nah ini poin-poin, 4 poin ini hati yang baru yang perlu kita minta istilahnya untuk diperlengkapi. Kita harus punya itu di dalam diri kita. Sehingga apa? Hati yang baru ini benar-benar bisa berfungsi hatinya Yesus Kristus ini. Ya, kita tahu bahwa kalau kita punya hati yang baru, kita punya ini, dan kita juga diperlengkapi dengan karakter Kristusnya itu sendiri ada di dalam diri kita. Ya, nah kalau kita tadi sudah membereskan hati, ya hati yang lama. Jadi memang yang tadi kita bilang bahwa pemberesan hati yang lama harus melalui tahap-tahap yang tadi 3 itu ya. Jadi pengakuan, kemudian pengampunan, harus melalui pertobatan. Baru terus kemudian lahir baru. Nah, kalau sudah lahir baru, maka kita mempunyai hati yang baru. Ya, hati yang baru dan roh yang baru itu diberikan kepada kita yang bertobat dan menerima pengampunannya. Kemudian ada yang pasti ya hasil pemberesan hati yang tadi, perubahan hidup. Pemulihan hati membawa perubahan hidup yang positif. Dan perubahan hidup apa? Kita tidak hidup bagi diri kita sendiri, tetapi hidup untuk kepentingan Tuhan Yesus. Yaitu yang dibilang Kristosentris. Yang membuat kita hidup seperti Kristus. Dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Bapak Ibu, itu yang membuat kita mampu kalau kita pakai hati yang baru. Ya. Nah, yang ketiga, kita hidup di dalam damai sejahtera. Karena kita sudah memakai hati yang baru, kita hidupnya apa? Dalam damai sejahtera. Ya, juga di dalam sukacita. Kalau kita masih belum diberesin, hati yang lama itu masih ada, aduh kenapa ya orang ini tega banget, kenapa sih aku dikecewain terus sama orang ini, kenapa orang itu kok nggak mau nurut sama aku, kenapa, oh banyak masalah, ya, masalah hati, akhirnya sakit hati, kepahitan, tawar hati, segala macam. Dan itulah yang membuat kita tidak ada damai sejahtera. Bahkan kita bisa menilai Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus kok tega banget sama saya, bahkan menyalahkan Tuhan Yesus. Itu yang tidak boleh. Tetapi puji Tuhan bahwa kalau kita benar-benar sudah membereskan hati yang lama, itulah pentingnya ya Bapak Ibu, diberesin hati yang lama. Kita mulai pakai hati yang baru, hatinya Tuhan Yesus. Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Diingatkan lagi dan lagi. Yang harus jaga hati adalah kita. Bukan orang lain, bukan Tuhan. Jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Ya. Jadi kadang yang tadi disebutkan yang banyak mengganggu hati itu adalah kadang-kadang ketakutan, kekhawatiran, kekecewaan, sakit hati, tawar hati, kepahitan, masih mengutamakan kepentingan diri sendiri dan kepentingan daging. Bentar aku mau ini dulu deh, santai dulu saya masih mau ngurusin yang lain-lain dulu, nggak sempet baca firman, nggak sempet ikut RRS. Saya mau istirahat aja, bobo, lebih enak gitu. Nah, itu yang mengganggu biasanya kan. Tetapi kalau kita tahu, kok masih kayak gitu ya? Kok masih ada kesel? Kok ada yang malas belajar firman? Kenapa aku masih kayak gitu ya? Sadar. Waktu kita sadar kayak gitu, mulai kan dibilang jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Wah, saya masih pakai hati yang lama nih. Yuk, ayo balik, pakai hati yang baru dulu. Pakai hati yang baru. Nah, gitu. Ya. Jadi kita harus jaga hati kita dengan pertolongan Roh Kudus. Kalau kita sadar bahwa hati kita mulai cenderung kepada hal-hal yang lama tersebut ya. Jadi kembali mulai bertobat, minta ampun, berbalik, melekat kepada Tuhan Yesus, dan mata kita mulai fokus kembali kepada Tuhan. Telinga dan hati kita fokus kembali kepada Roh Kudus agar hati kita bersih dan bisa mendengar suaranya. Karena apa? Di dalam Matius 5 ayat 8 mengatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Nah ya Bapak Ibu, jadi kita memang perlu menjaga hati kita supaya tetap suci, tetap kudus, tetap memakai hati yang baru itu. Jadi ingat, hari ini kita belajar, kita tahu apa itu hati yang lama, apa itu hati yang baru. Ya. Nah, waktu kita mengalami atau sadar bahwa kok aku masih kayak gini ya?
Yuk langsung switch lagi, pindah ke hati yang baru. Jangan dibiarkan hati yang lama. Jadi firman Allah mengingatkan kita kembali supaya tidak mengeraskan hati. Jadi mulailah belajar untuk membuka hati, terutama membuka hati terhadap kehendak Allah. Ya, hati yang sudah mengeras biasanya tidak bisa diobati. Maka Allah memberikan hati yang baru. Hati yang lama tidak lagi berfungsi secara baik atau sudah rusak. Bisa juga sampai mengeras dan membantu. Tidak ada lagi perasaan terhadap Allah. Jadi perasaan terhadap Allah tuh karena apa? Karena merasa sudah sakit, aku sudah kecewa sama orang itu, kok Tuhan nggak bela aku, Tuhan tuh kok Tuhan tega, nggak belain aku, tidak di pihak aku, Tuhan jahat. Nah akhirnya berprasangka buruk terhadap Tuhan. Sehingga tidak ada lagi perasaan, wah sudahlah nggak Tuhan-Tuhanan. Nah itulah bahaya ya, kalau sudah punya hati yang lama, hati yang lama ini kita sudah bisa deteksi, yuk jangan lama-lama di situ, pindah ke hati yang baru. Ya, dengan kasih setianya Allah menyediakan hati yang baru, hati yang terbuka terhadap perubahan, hati yang patuh dan yang setia, hati yang tertuju hanya kepada Allah, hati yang berdoa dan hati yang beribadah. Jadi Bapak Ibu, kita memang perlu sekali meminta pertolongan kepada Roh Kudus untuk menyelidiki hati kita. Ya Bapak Ibu. Ya. Perlu sekali, bukan cuma sekali, ternyata menyelidiki hati kitanya apa? Setiap hari. Kalau ada keinginan daging yang tersisa. Jadi kita perlu melibatkan Roh Kudus untuk memperlihatkannya. Biar Roh Kudus memperlihatkannya. Nanti Bapak Ibu kita kan sudah belajar ya, yang belajar pemuridan pasti tahu sebetulnya materi ini ada di materi pemuridan. Jadi kita perlu minta sama Roh Kudus, kita memberi otoritas kepada Roh Kudus, ya, untuk apa? Membuang kedagingan kita. Lalu meminta Roh Kudus yang juga untuk memotong motivasi ataupun keinginan daging itu dan mengeluarkannya dari dalam hati kita. Waktu kita bilang Roh Kudus, aku beri engkau otoritas penuh untuk membuang semua kedaginganku. Kenapa ya Tuhan, aku tetap aku kok suka marah. Aku minta engkau membuang semua kemarahanku. Ternyata hari itu marah terus. Ada aja yang bikin marah, ada aja yang bikin kesel. Kenapa? Karena Roh Kudus sedang memperlihatkannya. Kamu ternyata katanya mau minta nggak marah. Ternyata kamu masih suka marah. Kayak gitu. Kadang-kadang dimunculkan, ternyata muncul lagi. Kalau sudah kayak gitu, Tuhan ampuni. Kembali lagi, poinnya tadi, bertobat, minta ampun. Ya, mengakui, kemudian minta ampun dan bertobat. Supaya tidak diulangi. Tuhan, berikan aku kemampuan untuk mengendalikan diri. Jadi, Roh Kudus ini akan mengadakan pelepasan secara tuntas bagi kita. Jadi memang perlu dilibatkan Roh Kudus. Kita nggak bisa membuang semua tabiat-tabiat lama kita. Hanya Roh Kudus yang mampu membantu untuk memotong motivasi keinginan-keinginan daging yang mengeluarkan dari dalam diri kita. Ya. Jadi kita belajar, kita tahu bahwa tiap pengikut Kristus harus belajar nih bagaimana melakukan sunat hati ataupun memotong motivasi, yaitu dengan bantuan Roh Kudus. Ya, caranya gimana? Yaitu tadi dengan pertolongan Roh Kudus. Harus bisa melakukan sendiri, nggak usah ngurusin orang lain dulu. Yang penting kita sendiri dulu, beresin hati kita. Karena apa? Ini adalah suatu kewajiban mutlak. Ini adalah pesan-pesan yang Allah Bapa berikan kepada Pak Andreas. Ya, jadi memang perlu. Ya, setiap pengikut Kristus harus diajar bagaimana melakukan sunat hati sendiri-sendiri dengan pertolongan Roh Kudus. Jadi perlu diingat. Ya, jadi nggak usah minta tolong sebetulnya untuk pada orang lain, bisa melakukan sendiri. Hanya dengan pertolongan Roh Kudus yang bisa membuat kita tetap bisa menggunakan hati yang baru. Ya. Kita lihat selanjutnya bahwa kita sudah belajar hari ini lumayan banyak bahwa kita memang perlu menggunakan hati yang baru, yaitu hatinya Yesus Kristus, ya, yaitu hati yang lemah lembut, rendah hati, penuh kasih, mengasihi Bapa dan taat kepada Bapa.
Dengan hati yang baru, yang pasti ada perubahan hidup yang positif yang membuat kita lebih seperti Kristus dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu Kristus sentris. Dan yang pasti ada damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa. Jadi relakan diri agar roh kita dilepaskan dari manusia lama oleh Roh Kudus. Ya, jangan pakai kekuatan sendiri, jangan, tapi minta bantuan Roh Kudus dan bergabung dengan manusia baru, hati yang baru, dan beri kesempatan pada Dia, Roh Kudus, untuk bermanifestasi secara penuh di dalam diri kita. Jadi semangat menjaga hati yang baru masing-masing dan beri otoritas kepada Roh Kudus untuk membersihkan dari hal-hal kedagingan dari hati kita. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Saya ajak kita sama-sama berdoa. Yuk Bapak Ibu, mari kita sama-sama berdoa. Mungkin sebagian besar dari kita sudah ada yang sudah lahir baru, tapi ada yang kalau ada yang belum, kita nggak apa-apa. Kita sama-sama kita ucapkan, tirukan doa ini. Oke? Bapak Ibu, mari kita sama-sama berdoa. Bapak Sorgawi, kami bersyukur dan terima kasih kami sudah belajar hari ini mengenai hati yang baru dan kami mau tetap menggunakan hati yang baru dan kami mau melibatkan Engkau Roh Kudus untuk dan kami memberikan Engkau otoritas penuh kepada Roh Kudus untuk membuang semua hal-hal yang tidak kudus, semua motivasi-motivasi yang bukan daripadamu. Saat ini Bapak Yesus dan Roh Kudus, kami percaya bahwa Tuhan Yesus sudah datang ke dunia 2000 tahun yang lalu, sudah menebus dosa dan kesalahan kami, darahnya sudah tercurah di atas kayu salib, bilur-bilurnya sudah menyembuhkan segala sakit penyakit kami, dan Tuhan Yesus sudah disalibkan di atas kayu salib, wafat, dan mati dikuburkan, dan bangkit pada hari ketiga dari antara orang mati. Dan saat ini kami percaya dan mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami, menjadi Tuhan dan Raja di dalam hati kami. Dan kami mau bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan kami membuka diri dan kami mempersilahkan Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kami dan makan bersama kami. Saat ini kami kembali lagi memberikan otoritas penuh kepada Roh Kudus untuk membongkar semua kedagingan kami dan kami mau membuangnya dan menyalibkannya pada kayu salib kami masing-masing. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, Engkau yang terus menyempurnakan kami hari demi hari, memiliki hati yang baru, dan kami semakin menggunakan hati yang baru ini semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa, Yesus dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, Bapak Ibu sekalian, silahkan boleh. Ini sekarang saya memberi kesempatan kepada Ibu Ning untuk menambahkan sesuatu. Silahkan Bu Ning, mungkin ada kesaksian-kesaksian berkaitan dengan hati yang baru. Silahkan. Terima kasih waktu yang sudah diberikan kepada saya, di kesempatan untuk saksian hati yang lama hijrah ke hati yang baru. Memang sih hati yang lama itu bisa untuk menjadi tempat area roh-roh jahat yang mencoba seringkali mengintervensi kita, mengintervensi supaya kita ini tidak bisa maju terus karena kita seringnya terus menoleh ke belakang. Yaitu contoh ya, kegagalan. Itu sangat rancu banget, seolah-olah semua yang kita lakukan itu sia-sia. Tujuannya agar kita frustasi, terus patah hati, terus semangatnya pudar dan lesu, beban-beban terus kita ini. Aduh ya ampun, bebanku jadi berat, begini. Jadi kita tuh isinya akhirnya mengeluh dan mengeluh. Dan kalau ini saya memakai hati yang lama, jujur memang saya harus benar-benar bertobat. Sampai sekarang saya pun masih OTW, bahkan saya ini masih istilahnya check up ke Roh Kudus untuk supaya dibongkar selapis demi selapis, karena saya nggak
bisa langsung bim salah bim saya berubah menjadi mempunyai hati yang seluas samudra, yang hati yang baru. Itu saya minta tolong Roh Kudus, butuh untuk terus diperbarui dan diperbarui. Ya contoh ya, ketika saya ini dicek sama Roh Kudus, kamu menghidupi manusia lamamu, hati yang lama itu, atau kamu sudah mau menghidupi firman, atau mau menghidupi Yesus semakin besar di dalam hidupmu. Itu aku mau ngecek, bener. Mau ngeceknya yang gimana saya gitu. Bener loh. Ketika ada konser doa, itu kan ribuan orang di gereja. Wong itu memang yang datang sekitar 5.000 orang. Betul. Di situ lagi pada makan siang. Saya loh tuding-tuding sama ketua pendoa. Istilahnya itu malah di atas saya. Ketua pendoa ini benar-benar dia itu dipercaya sama Bu Gembala untuk pergi ke Kamboja, kemana-kemana. Artinya dia itu benar-benar orang yang disegani. Tetapi saya yakin dia memakai hati yang lama karena dia melucuti dirinya sendiri tapi dia tidak sadar gitu. Dan saya kok ya kena sasaran lah, istilahnya seperti itu. Saya dituding-tuding sampai saya tuh sampai menganga gitu. Kalau saya ini memakai hati yang lama, otomatis saya pasti marah, emosi dan lain sebagainya. Karena apa? Saya malu. Tetapi saya di sini langsung Roh Kudus itu ingatkan seperti yang Bunda Hilda katakan tadi di dalam Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Loh, benar loh, saya dapat itu langsung. Ya, aku disuruh ke bawah ini terus benar. Tuhan Yesus langsung bilang, "Neng, kamu mau ikut aku? Ayo, kamu duduk bersama aku yang paling bawah, yaitu di bawah kakinya Yudas. Kalau kamu di bawah kakinya orang yang melukai kamu." Saya akhirnya terus terdiam. Akhirnya kan perang antara saya menghidupi daging saya atau saya menghidupi firman di situ. Dan saya mau belajar taat Tuhan. Aku mau nurut, tapi tolong aku jujur. Tolong, aku enggak bisa ini. Tolong aku gitu. Harga dirimu diinjeknya ini gitu. Iya sih aku gitu. Turun ke bawah. Turun ke bawah. Ya wes, aku nurut Tuhan, aku nurut, tapi aku enggak bisa. Saya masih ngeles loh itu. Orangnya sudah enggak ada. Habis marah-marah terus dia pergi. Masalah ketemu nanti itu gampang. Aku yang mempertemukan dengan kamu. Sekarang kamu mau ndak belajar taat? Roh Kudus bilang gitu. Saya nego sama Roh Kudus. Antara saya memakai manusia lama saya atau saya memakai manusia ilahi, manusia baru. Sebagai orang yang sudah lahir baru, otomatis kan saya harus menghidupi firman itu. Ya wis Tuhan, aku nurut, aku bilang gitu. Ketika saya mau pemberesan, saya harus pemberesan dengan diri saya sendiri. Pemberesan, Tuhan tolong ini aku masih luka banget. Ini memoriku ini sakit banget, aku bilang gitu. Tolong hapus, aku bilang gitu. Tolong dihapus. Aku minta tolong dengan air yang hidup, tolong, aku bilang gitu. Bener loh. Terus saya malah justru bisa doa bersama teman-teman saya, anak-anak rohani saya. Yuk kita doa, karena dia tahu kejadiannya. Terus doa mengampuni. Terus saya doa minta ampun juga dan mengampuni beliau karena mungkin dia nggak sadar apa yang dia lakukan seperti itu. Ketika kami benar-benar mendoakan dan memberkati, orangnya buka pintu ruang doa. Ya, aku langsung masih perang lagi aku. Tuhan, aku gitu. Saatnya sekarang
ya wes aku belajar taat, aku nurut, aku gitu. Tapi tuh orangnya masih doa langsung, aku gitu. Saya masih ngeles gitu, tetapi ayo ini kamu nganu toh eh, antara ya dagingmu atau roh kan gitu. Terus akhirnya saya nurut, saya langsung datangi, saya minta maaf justru. Saya cium kakinya. Mulut saya mencium di kakinya langsung nempel seperti itu dan saya nangis karena nangisnya itu eh, sebetulnya saya punya hak untuk membela diri. Saya punya hak untuk ngomong kronologinya. Tetapi saya diem nih. Kalau kamu mencium kaki, kamu membasuh kaki, artinya kamu sudah melepaskanmu. Seperti aku. Yesus lu sampai bilang gitu. Seperti waktu aku dikhianati Yudas, aku tidak membela diri. Iya wis, ya wis aku nurut Tuhan. Aku nangis. Nangisnya bukan karena apa? Saya nangis antara apa? Terima kasih Tuhan, Engkau menyelamatkan aku. Aku mau belajar praktek dengan menghidupi firman-Mu ini. Di situ ketika saya mau belajar di situ, ya Tuhan, ini tuh lega banget dan lega dan orang itu tuh akhirnya itu langsung apa dia ngerangkul saya terus ayo kita selfie bahwa kita mau memproklamirkan bahwa kita ini sudah damai. Dia ngomong seperti itu. Puji Tuhan, saya mau Tuhan. Artinya saya ini benar-benar engkau merdekakan, benar-benar ini eh, saya benar-benar hidup nggak dikuasai dengan apa harga diri saya yang lama itu, tetapi saya diberi harga diri yang baru, yaitu aku mau belajar seperti Yesus, walaupun memang sakit, tapi saya tersenyum di situ. Dan puji Tuhan, Tuhan luar biasa baiknya, dan ternyata Tuhan tuh memberi bonus. Benar, ketika saya mau belajar taat, kemuliaan Allah itu benar-benar dinyatakan loh. Saya benar-benar mendapatkan reward dari Tuhan. Dan saya ini nggak ngomongkan rewardnya, tetapi ini benar-benar Tuhan itu apa melihat terus ternyata sikap hati kita itu mau ndak diubah, benar-benar mau menjadi eh, pelaku firman atau hanya sekedar teori. Di sini luar biasa. Saya mendapat reward apa? Saya dapat transferan duit. Saya nggak malu, saya dapat transferan duit dari orang yang sudah lama itu tidak ketemu saya, dan dia itu hanya pengen memberkati saya, dan di situ saya sampai ternganga puluh, puluh juta uangnya itu, dan saya sampai kaget sendiri. Dan oke, saya benar-benar oh di sini ya bukan uangnya, tetapi saya oh ini toh Tuhan itu melihat sikap hati saya itu eh, mau ndak kamu ini yang kuberi hati yang baru itu, sehingga hati yang lama yang usang itu benar-benar harus dikikis sehari demi hari, dan ini dicongkeli bagian-bagian kelemahan saya itu yang mengasihani diri, yang tersinggung, yang apa suka apa menyimpan kesalahan orang itu, benar-benar saya minta tolong Roh Kudus terus untuk membersihkan sampai benar-benar saya nggak lagi apa ya memakai manusia lama saya. Oke, terima kasih Bu Hilda. Kasih Tuhan Yesus berkati. Monggo Pak Edi. Pasti panjang. Apa kabar Pak Edi? Baik, puji Tuhan, maaf terlambat. Tadi saya baru dari Cebongan, LP Cebongan selesai, ditelepon suruh doakan orang mau meninggal. Aduh, kena kanker paru-paru, sudah stadium lanjut ya. Agamanya Islam, puji Tuhan. Bolehnya itu boleh, Pak Pendeta, boleh. Benar ini, benar. Terus saya ke sana tadi. Terus nggak lama kemudian saya ditelepon lagi, Pak Edi, ini ada yang sakit lagi lah dari rumah sakit JIH.
terus ke rumah sakit PKO. Kok PKO toh? Ini loh rumah sakit Panti Rapih. Pak Sarjito. Sarjito itu kan enggak enaknya parkirannya muter, susah banget. Aduh. Nah, makanya jadi saya terlambat. Situ kan tadi yang dijelaskan Cilda ya, new heart ya, hati yang baru itu benar ya. Setiap orang kita harus punya hati yang baru. Sebenarnya mudah. Mudahnya tuh gini. Kita tuh minta sama Tuhan. Tuhan, berikan aku hati yang baru dan roh yang baru. Sebenarnya minta itu sama Tuhan tuh langsung dikasih loh. Cuma kita tuh terasa apa enggak. Nah, di dalam Yesaya 36 ayat 26 ya, saya akan bacakannya. Kamu akan kuberi hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Jadi batin ini yang namanya jiwa. Jiwa. Jadi saudara nanti kalau mengambil keputusan tidak pakai pikiran lagi. Tapi pakai hatimu dari Roh Kudus. Nah, itu yang benar, bukan ini. Ini sering salah. Kadang-kala ya pakai pemikiran ini apalagi orang laki. Wah, dulu saya nak memutuskan pakai ini. Ini sudah salah kaprah semua. Terus ada pembaruan di hati masuk di dalam batin. Ada pertimbangan-pertimbangan yang luar biasa kalau kita begitu sudah memutuskan pakai pikiran ya. Kalau yang sadar, terus larinya ke hati biasanya seperti itu. Tuhan, apakah ini salah? Roh Kudus mari berbicara, Roh Kudus. Supaya jangan salah aku memutuskan perkara ini. Nah, di situ. Nanti akan ini hati ini, jiwa ini akan berbicara luar biasa ya. Oh, jangan gitu. Nah, biasanya seperti itu. Karena ada tahu, wah nanti nak ketemu awas tak marah-marahi. Tapi hati ini ngomong, jangan gitu Buning. Biasalah orang-orang kayak gitu ya. Itu karena pertimbangan di dalam hati kita, di jiwa kita ini. Makanya jangan pakai ini semua. Kalau pakai ini semua, kita bisa kesalahan. Nah, pakai Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam hati kita. Itu yang terutama tadi yang dijelaskan pakai sama Cilda. Benar ya, minta hati yang baru. Nah, ciri-ciri hati yang baru itu penuh kehausan dan kelaparan akan firman Tuhan. Tadi ya, diceritain aja cerita tentang anjing putih dan anjing hitam. Nah, diadu menang yang putih, besok menang yang hitam, besok menang yang hitam lagi, putihnya kalah, besok di set lagi bisa menang yang putih. Ternyata kalau yang menang itu dikasih makan terus, yang kalah itu tidak pernah dikasih makan. Nah, karena bertarung ya kalah. Begitu juga dengan hati kita. Hati kita yang menentukan semua. Dikasih makan enggak? Kalau dikasih makan, hati kita akan menguasai hidup kita. Kita itu akan dikuasai karena masuk di dalam batinmu. Tadi ya Yesaya 36 ayat 26 itu bagus banget. Kamu akan kuberi hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Sering batin enggak saudara? Sering Pak, karena saya aliran kebatinan. Bukan ya, bukan itu. Sering batin, oh firman Tuhan itu bagus banget ya, ternyata itu harus gini ya. Nah itu, kalau pakai pemikiran enggak bisa, firman Tuhan itu enggak bisa dipikir. Direnungkan terus di dalam hati ini, oh iya baru terjadi. Nah kadang-kala ini dan sini itu enggak sinkron, meleset. Harusnya sinkron gini jelek. Nah kalau sinkron gini itu jadi mujizat, miracle. Ada tahu orang-orang sudah amin di sini, amin aku percaya ada kesembuhan, tapi di sini main, bener enggak? Bener enggak ya? Loh, kenyataannya aku masih sakit kok. Ada toh? Nah, itu tidak akan pernah terjadi miracle. Jadi makanya kita boleh mikir di sini, tapi pertimbangan yang besar ada di sini nih loh. Di Roh Kudus dalam hati kita. Nah, itu minta hati yang baru nanti akan diberi pengertian. Nah, itulah ya yang membuat kita mengalami sukacita. Terus perubahan hati tadi dicatat ya sama Cilda ya, membawa perubahan. Saya pernah ngomong juga ya, kalau yang di dalam ini berubah, engkau bisa mengubah dunia, mengubah sekitar, masalah. Tetapi kalau di dalam hati ini belum bisa kamu ubah, masih keras ya, atau tersinggungan, dikit-dikit tersinggung kok dikit-dikit ya, tersinggung itu banyak ya, dikit-dikit marah kok dikit-dikit, itu berarti ada yang tidak beres di dalam hatinya. Nah, di situ makanya harus ada perubahan.
Kalau nggak ada perubahan, tadi ada egosentris ya, benar ya. Hilda tadi nerangnya benar. Nanti ada ego di dalam hidup ini. Kalau hatimu belum benar, akan ada ego Tuhan berkati aku, Tuhan berkati aku. Kemarin ada 9 apa 8 saya terangkan ya. Uang itu terakhir. Nah, hatimu semua tuh ya harus diperbaiki semua. Kemarin saya jelaskan dari Senin kemarin. Uang itu terakhir. Kalau hatimu benar yang di dalam sudah benar, itu Tuhan itu nggak sungkan-sungkan memberkati saudara luar biasa. Benar. Tapi kalau di sini masih egosentris, ya Tuhan tidak akan mempercayai kekayaan. Benar itu. Nanti saudara, kalau ini belum siap diberkati luar biasa, saudara bisa binasa. Benar loh saudara. Begitu diberkati luar biasa, saudara tahu-tahu belum pernah pegang uang 500 juta, tahu-tahu dikasih 5 miliar. Wah, saudara, tidak bisa tidur, bisa gula darah naik, jantungnya berdebar-debar, ya saudara, bisa mati, saudara. Ya ini di sini harus kita siapkan di situ ya. Nah, tadi juga di dalam Matius 5 ayat 8 ya, berbagailah yang suci hatinya akan melihat Allah. Mengalami sebenarnya bukan melihat Allah, wah melihat dengan mata itu tahu-tahu Tuhan di situ hadir, wah itu bukan gitu. Jadi mengalami rohani mendalam, merasakan damai sukacita dan damai ada di dalam hidup kita setiap hari. Itu benar kalau hatinya baru, itu selalu ada damai sukacita walaupun ada masalah. Benar. Walaupun saudara sakit berat, tetapi hatimu sudah diganti hati yang baru. Saya melihat Allah itu bukan melihat secara mata jasmani ya. Melihat orang, andaikan Pak Kis ini dilihat, wah Pak Kis itu penuh urapan ya. Walaupun diam gitu, ada sukacita ya di dalam hidupnya. Walaupun orangnya jelek, kayak saya melayani tadi orang-orang LPC Bongan itu ada orang baru 7. Saya ngomong minta hati yang baru supaya hati mudah dibentuk Tuhan. Karena orang-orang LP lembaga pemasyarakatan tuh hatinya tuh atos-atos kayak ake. Enggak. Jadi kita minta hati yang baru supaya apa? Damai sukacita, ada ketenangan. Kalau belum ada ketenangan, jangan-jangan hatimu penuh dengan syarat loh saudara. Benar loh saudara, dicoba. Mulai hari ini coba dicek. Yang bisa ngecek saudara dan Tuhan. Kalau saya dan Cilda dan Bu Neng sama Febo tidak bisa ngecek hati. Ya, orang jatuh cinta aja susah dicek kok, bener enggak? Orang istri saya aja waktu pacaran sama dekat sama saya tanya, kamu kroso enggak tak sayangi? Enggak kroso tuh. Artinya, oh berarti hatimu keras. Bukan. Jadi saudara, ayo kita minta hati yang baru, hati yang mudah dibentuk. Artinya hati yang mau taat. Kemarin Bu Ning juga ngomong tentang ketaatan. Taat, memang tidak enak. Jam 3 ikut RRS, ngantuk. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari Cilda. Ya, terima kasih Pak Edi. Oke, sebelum kita lanjut ke tanya jawab ataupun kesaksian lainnya, kita berfoto sebentar yuk. Teman-teman yang bisa buka kamera, dipersilakan buka kameranya sebentar, kita berfoto. Bisa diabadikan hari ini kita Siska. RRS. Tambah muda Ya, Siska. Nah, Bu Nastiti pun buka kamera. Oke, sudah siap semuanya. Yuk, senyum terbaik termanis ya. Saya hitung. Bu Wiwit mau ikutan nggak? Tinggal Bu Wiwit doang loh yang belum buka kameranya. Kalau nggak bisa. Enggak dulu. Oh, baik Bu Wiwit, nggak apa-apa. Oke, siap ya. Senyum terbaik termanis. 1, 2, 3. Boleh ganti gaya. 1, 2, 3. Bentar. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Tuhan berkati. Oke, mungkin ada yang mau bertanya atau ada yang mau kesaksian. Saya punya. Siska. Ya, Siska boleh. Lama tak jumpa. Nggak apa-apa, yang lain dulu aja. Lama enggak muncul loh. Iya, lama. Iya. Bunda Apa ya Nastiti. kesaksian? Iya, Bu Nastiti deh.
Monggo Bu Nasiti boleh kalau mau. Oh iya. Terima kasih Shalom. Terima kasih Kak Ida, Mbak Ning, Pak Edi. Suara saya jelas nggak ya? Jelas. Iya. Jelas. Jelas. Iya, terima kasih. Saya bersyukur. Biasa kalau sesudah terapi itu saya nggak bisa terus langsung bangun. Jadi tahu-tahu saya tertidur gitu. Tahu ada yang bangunkan gitu. Bangun katanya. Ini pagi apa sih? Apa sih? Saya bingung. RS. Oh iya. Aduh terlambat. Tapi enggak apa-apa. Saya bersyukur. Kudus baik banget gitu. Ya apa yang sudah diungkapkan Kak Ida itu walaupun saya terlambat saya bisa menangkapnya. Punya hati yang lemah lembut dan taat kepada Bapa. Ya kan, juga kesaksian Mbak Ning itu. Juga Pak Edi. Nah itu saya gini, Tuhan, saya mau bilang apa ya? Saya ngalami semua itu. Terus gini, satu hal, kenapa kamu tidak taat? Kenapa kamu lupa bahwa kamu tuh udah tak bayar lunas? Gitu. Oh iya, jadi tidak punya hak lagi untuk kamu menolak, kamu protes, kamu apa ya berontak. Oh iya Tuhan, jadi saya bilang itu iya. Itu ketika itu saya diingatkan sekali waktu saya masih nangis terus. Ini tahu-tahu inget aja gitu loh, nggak tahu. Mungkin ini memang saya nggak boleh mengingat terus ya. Seperti kemarin kejadian adiknya Pak Nuk, ini tahu saya diingatkan. Itu kan saya semalaman nggak bisa tidur Kak sampai hampir pagi. Saya mengingat, oh saya sudah tidak punya hak lagi untuk mengingat masa lalu. Ampuni saya Tuhan. Nah dia sahabat sama suami gitu. Akhirnya terus saya bisa tidur les. Saat itu saya ditegur tegas, kok bisa ngomong ngapain kamu pikirin? Tapi benar juga ya Tuhan. Ngapain aku pikirin ya? Oh, itu sudah milikmu. Engkau memiliki dulu dia lebih. Saya baru nomor 2 memilikinya. Oh iya Tuhan terima kasih. Dan saya tidak mundur. Kalau saya mundur, dan tuh ya kan kamu mundur kan, si jelek yang senang benar nggak? Ya, jadi itu. Jadi intinya kenapa kita tidak bisa mengampuni itu karena ternyata kita egois banget. Kita sangat menyakiti hati Tuhan. Gitu. Kita Kak, saya diingatkan dalam keluarga itu saya ingat lagi ya karena saya bagaimanapun ya tadi saya kok nggak mau nih suami Tuhan itu bagaimana lakukan aja di depannya izin ya Pak aku mau memuji Tuhan mau nggak dengerin tadinya nggak mau akhirnya oh iya mau doa mau nggak sedikit aja aku sepotong aja ya nah saya ternyata di situ dipakai Tuhan untuk menuntun beliau akhirnya bisa mau mengalami Tuhan gitu loh. Aku juga herannya kenapa kok susah padahal sebetulnya aku juga greget yang salah memang aku yang memulai ke salah. Tapi setelah itu aku diberi roh tadi Kak Aida bilang roh lemah lembut. Seperti Matius berapa Kak? 11 ayat 28 pada 29. Belajarlah padaku. Aku lemah lembut Tuhan. Aku mau belajar padamu. Aku mau lemah lembut. Kalau aku dipakai untuk karena dia selalu ngomong gini, kamu kan istri harus menolong aku. Oh ya, saya gitu aja. Aku nggak melawan lagi, gitu. Akhirnya dengan seperti itu membuat beliau terus puji Tuhan, bisa mengalami Tuhan. Akhirnya mau berangkat pulang pun juga aku minta dimandiin. Aku mau pulang ke rumah Tuhan Yesus katanya kayak gitu kan. Nah, jadi sukacita kan Kak. Nah, itu juga aku minta dipotong segala. Nah, ini kesaksian yang hidup gitu loh. Akhirnya juga minta didoain Pak Edi juga tiap hari Pak Edi nggak bosen doain. Aku bilang, oh, Pak Edi nggak capek ya doain gitu, doain aku. Ya puji Tuhan, terus minta apa aku juga Bu Eni yang nggak mau. Bu Eni enggak, Bu Eni enggak, aku enggak mau. Bu Nastiti aja, jadi aku disuruh doain. Nah itu kan yang saya sampaikan, bahwa bagaimanapun itu ternyata egois kita. Sombong, kamu itu sombong, enggak mau mengampuni pasanganmu. Padahal kamu dulu salah saya digitukan juga. Oh iya. Terus kemudian, oh ya satu lagi saya tahu-tahu diingatkan gitu. Tuhan taruhlah hatimu Tuhan Yesus, pikiranmu, perasaanmu taruh di dalam hatiku, dan aku baca firman. Setelah aku baca firman kok rasanya terus tahu-tahu sikapku dari roh bahwa pikiranku tuh udah beda. Lihat seseorang tuh kasihan ya. Yang tadinya aku
gregetan banget. Ih, mau tak balas banget, aku enggak salah kok, aku digini, diuyal-uyal gitu kan. Tapi aku enggak, seperti akhirnya, iya kasihan banget ya. Kalau aku melawan sama Azan, sama Mawon, aku jadi temennya si jelek gitu. Aku nggak mau Tuhan, aku bilang gitu. Jadi dengan kita membalas, seperti yang terakhir kan, Bu Nastiti jangan membalas. Aku cerita sama Kak Ida, saya nyimpen uang adik saya yang tiap bulan biasanya saya kirim, tapi bulan itu tidak saya kirim Kak Ida, aku cerita tuh. Bu Nastiti jangan balas. Akhirnya ya udah Kak Ida, aku takut ya Kak. Terus pagi-paginya saya kirim uangnya, langsung dia telepon saya nangis. Maafkan aku Mbak, aku yang salah. Oh akhirnya kita ditelepon tangis-tangisan. Tuhan terima kasih. Itu saja yang bisa saya selesaikan. Satu lagi, tahu saya dengar. Seperti kita ini mau di Mesir. Di Mesir itu siapa? Musa. Nah, kita ini membawa jemaat kita yang besar, ya kan? Membawa istri, misalnya saya suami kan bawa istri, apa saya bawa suami. Oh iya ya, benar juga. Jadi bagaimana kamu harus kalahkan dirimu sendiri. Yang jahat itu bukan orang lain, tapi diri sendiri. Oh iya Tuhan, kamu tidak sungguh-sungguh tulus, tidak sungguh tunduk sama aku dengan tulus. Oh iya Tuhan, karena saya manut ya. Haleluya. Aku nggak bisa menjabarkan, tapi cerita aja. Matur nuwun. Dan berkati, Dek Siska, kau nembak aku tak tembak dar. Ya, ini coba lagi balik. Yuk, monggo Siska. Mau kesaksian, monggo. Ya deh, aku kesaksian sedikit. Banyak. Waktu waktu Rabu kemarin ternyata kan hasilku kurang baik ya. Jadi obatnya itu ternyata malah kena paru-paru yang satu lagi. Kan paru-paru yang satu udah hendak berfungsi, yang kanan. Nah, paru-paru yang kiri kena lagi gitu. Tapi waktu dokter kasih kabar itu, aku tuh lagi sibuk banget karena aku ada temen. Jadi waktu ini berlanjut ceritanya. Jadi waktu dari Natal, waktu aku sakit parah, aku kan pernah minta Tuhan, Tuhan, aku mau pulang aja Tuhan, badanku udah sakit. Tapi kalau pulang aku pengen ada yang inget aku Tuhan. yang terus dari itu Tuhan kirimin tuh orang-orang. Ah basi Tuhan, orang-orang itu aku udah tiap saat ngobrol, aku maunya orang yang ini gitu, yang tiba-tiba gitu. Yang udah lama nggak kenal gitu. Ternyata aku punya temen Korea waktu masih kuliah, manggil aku gitu. Terus dia langsung ngomong gini, sis, aku nggak akan lupakan kamu. Aduh, jawaban Tuhan banget. Jadi aku undang makan. Nah, waktu sebelum aku dapat hasil dia datang, kita makan. Cantik sekali ya, Korea kan pada oplas semua ya. Operasi plastik. Jadi wajahnya kayak nggak tua-tua gitu. Kayaknya dari luar itu dia terlihat bahagia. Aku nggak tahu kalau dalamannya ternyata tidak. Nah, waktu aku dapat kabar buruk dari dokter, puji Tuhan, dia itu justru yang dari pagi itu dia mau bunuh diri gitu. Jadi bukan puji Tuhan ya, maksudku aku jadi nggak konsen dengan kabar dokter gitu. Aku nggak stres sama sekali karena aku udah pusing. Terus aku mikir gini, lah Tuhan, aku jadi masih ada kerjaan nih Tuhan. Kayak gitu. Jadi aku waktu itu aku sempat sedih gitu. Bukan sedih apa, sempat ya aku kasih firman apa. Dia bilang aku nggak bisa doa lagi sis, aku nggak bisa baca Alkitab lagi sis. Aku bilang ya udah nggak apa-apa, aku yang cover, aku yang doa buat kamu, aku yang baca Alkitab. Dan kebetulan di mesbah pagi yang sama Alvina, Bu Trisna, Bu Diana, kita lagi bahas tentang Saul. Saul pun bunuh diri setelah setelah putus asa mendengar rohnya peramal ya, pergi ke peramal di Endor itu loh. Terus aku kayak diingetin, kamu tanya lah sis, dia pernah ke peramal enggak? Aku belum nanya, dia tiba-tiba cerita. Aku udah ke peramal sis, Tuhan Yesus nggak aku setiap ke peramal aku lihat Tuhan Yesus membalikan badannya sis gitu. Jadi di situ ya aku doa ya, tolong minta topang doa pelepasan juga ya, namanya Juun. Dan akhirnya dia dibawa ke ke rumah sakit psikiat hari Sabtu. Hari Minggu itu kemarin dia telepon aku tiap hari ya, kasih kabar. Terus kemarin itu dia bilang, sis aku udah merasa kasihnya Tuhan. Jadi begitu dia keluar dari rumah sakit, dia lihat ada 2 orang gembel
Yang satu orang Asia, yang satu orang bule. Dia duduk, dia bilang aku cuma punya 3 roti sis. Pas kali aku bagi mereka makan, aku duduk sama mereka. Terus aku menyadari kasihnya Tuhan. Kamu benar sis, Tuhan masih mengasihiku. Aduh, aku sampai nangis. Aku kalau dengar kesaksian dia luar biasa, itu menguatkan aku ya. Buat aku, bukan aku yang melayani dia, tapi dia yang melayani aku. Aku sama sekali nggak sedih, nggak takut. Dan ya hari ini dia sudah sampai di Korea. Dia pulang dari Prancis, dia lagi ke Korea, dia lagi mau cari grup untuk berdoa, dan dia takut sekali karena di Korea ternyata banyak sekte sesat. Jadi tolong topang doa untuk dia bisa jatuh ke dalam komunitas yang benar, yang yang bisa bawa dia kembali ke Tuhan. Itu sih salah satu kesaksianku. Aku baru kali ini aku dipakai Tuhan untuk orang yang membunuh diri. Aku mikirin Pak Edi gitu. Waduh, kalau Pak Edi lagi menghadapi orang sakit jiwa bunuh diri ngomong apa ya gitu. Untung ya Pak Edi sering share. Jadi ya aku kayaknya aku ngomong juga dengan nada Pak Edi gitu deh waktu ngomong sama dia. Ya, puji Tuhan aku bisa ada contoh yang baik gitu. Sama tadi aku juga minta dukungan doa untuk dokterku juga ya, sama supaya dokterku terus percaya ada mujizat yang bisa terjadi gitu, karena dia juga sedih sih tahu obat yang nggak berhasil, karena obat yang kemarin ini benar-benar mujizat ya buat aku dan buat dia gitu. Itu sih, terima kasih. Puji Tuhan, berarti memang betul. Siska masih diperlukan di dunia ini menjadi kepanjangan tangan untuk menyelamatkan orang-orang. Tuh temennya, Tuhan itu dengerin doanya Siska pertama. Tuhan minta orang yang bisa ngomong, datang tuh si Korea. Ternyata dia memang perlu dilayanin. Itu Tuhan itu memang luar biasa. Ya, semangat terus Siska, kita juga senang sekali ya dengerin kesaksian-kesaksian Siska gitu kan. Itu menguatkan, sama dengan seperti yang tadi Siska bilang bahwa aku nih ngebayangin Pak Edi ngomong apa. Karena apa? Karena Pak Edi suka sharing apa yang dia lakukan waktu ngadepin ODGJ, waktu ngadepin orang di lembaga pemasyarakatan yang kayak gitu. Jadi jangan khawatir. Jadi sharing-sharing Bapak Ibu ini sangat sangat membantu kita waktu kita belajar dari orang lain. Saat kita menghadapi masalah itu, kira-kira kayak gini gitu. Nggak bengong dan bingung gitu. Terima kasih Siska. Ya, puji Tuhan. Oke, adakah satu lagi Bu Alvina mau kesaksian? Monggo Bu Alvina. Sedikit aja. Siska, kamu belum share bahwa sebenarnya 90% lewat obat yang sebelumnya 90% kanker kamu itu kan hilang kan, sembuh. Tapi sayangnya paru-parunya belum kuat. Jadi mereka lagi cari metode baru atau dokter baru gitu loh. Dan itu yang biar kita doain juga buat Siska. Mujizat actually, nah. Dan biar 10%-nya itu akan hilang juga dalam nama Yesus Kristus. Amin, amin. Kemarin juga Bu Alvina datang ke tempatku sama keluarganya, dan Tuhan dengar doa kita karena cuacanya tuh jelek, hujan terus di laporan. Tapi ternyata kita mengimani ya, dengan iman, kita dengan iman kita percaya kalau cuacanya bagus. Bener loh ya, cuacanya bagus ya Bu Alvina ya. Iya, Dan luar forecast-nya biasa. bilang bakal mendung, kok dingin, tapi sunshine, matahari bersinar waktu saya di tempatnya Siska, puji Tuhan. Tuhan benar-benar jawab doa kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada kita masuk ke sesi doa. Oke, kita sesi doa. Di sini saya dapat private WA dari Siska. Jadi pokok doanya Siska yang pertama adalah keamanan di kota Rennes ya. Karena terakhir itu katanya waktu kemarin baru pulang doling, selang 30 menit ada penembakan lagi di bawah rumah katanya gitu. Blackout gimana Siska? Blackout. Kenapa Pak Edi? Pemadaman listrik itu loh. Masih? Enggak, aku nggak ada di Nggak sini. ada.
Cuman ada penembakan terus ini tiap 2-3 minggu di bawah rumah. Jadi waktu kemarin memang aku bilang sama suamiku, yuk kita doa keliling yuk, aku kepingin banget gitu. Walaupun aku kakinya bengkak gitu ya sakit, aku bilang aku mau jalan sampai suamiku bilang ya udah jalan sedikit gitu. Terus kita mutar, habis mutar aku sempet duduk di bawah, aku nggak kepingin naik. Tapi suamiku suruh naik. Akhirnya ada satu tetangga juga, dia bawaan banyak, jadi kita bantuin naik. Begitu kita naik, nggak lama penembakan lagi di bawah terjadi. Itu ya, topang doa ini ada perebutan kekuasaan mafia di bawah rumahku ini. Oh, ada perang mafia rupanya. Iya. Oke, nanti Ya, kita setiap hari, udah setiap minggu, 2-3 minggu lah. ya itulah Siska masih dibutuhkan di sana sebagai tiang doa. Minta malaikat Allah jaga keluarga Siska, minta jaga keamanan di situ. Kalau bisa semua orang-orang yang berniat jahatnya bawa pergi keluar dari lingkungan itu gitu kan. Mungkin bisa dipertobatkan sekali gitu kan. Hidup lebih penting daripada pakaian dan makanan. Oke, lanjut. Yang kedua dari Siska, yang tadi minta doa buat temennya yang Korea itu namanya Jueun. Orang Korea yang tadi yang diceritain yang Jun, ya. Juun. Juun. Nah, supaya dia sungguh-sungguh mencari Tuhan sehingga dia juga boleh bertemu Tuhan, ya. Kenal Sanca enggak ya? Sanjay mah Taiwan, Sanca Pak. Taiwan, Pak. Oh, Taiwan. Samaan Sanjaynya udah pergi, Pak. Iya, udah meninggal, Udah Pak. diterima. Oke, lanjut ya. Oke, yang ketiga untuk kekuatan dan kesehatan selalu dari Tuhan agar masih bisa melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Itu buat Siska. Dan ada yang keempat, air di paru-paru. Siapa bilang itu tempat air? Itu paru-paru tempatnya bernafas, bukan tempat air gitu. Nah, itu sama yang tadi terakhir permintaan Siska supaya dokternya percaya bahwa masih ada mukjizat. Ya. Jadi ada 5 permintaan Siska. Permintaan doa. Oke. Kemudian yang kedua adalah dari Ibu Eva. Bu Eva minta tolong didoakan ya untuk radiasi 10 kali lagi. Jadi jumlahnya 30, sudah 20 kali, nanti malam berangkat kembali ke kos ya. Untuk jalani besok ada radiasi lagi. Semoga semuanya diberikan kelancaran dan kita percaya ya Tuhan yang membalut semua luka-lukanya sehingga kembali menjadi normal walaupun diradiasi efeknya terhadap daging-daging lainnya kecil gitu ya. Kita percaya kuasa mukjizat. Oke, selain Ibu Eva, Bu Siska, kemudian ada lagi kah yang mau minta didoakan? Boleh silakan langsung dibuka mic-nya. Bu Alfi. Kak, saya Kak. Oh, Bu Nasiti, ya. Nah gini ya, ini prosedurnya gini. Saya bersyukur banget karena doa-doa saya rasakan kekuatan Tuhan. Jadi saya sekarang sudah dimasukkan maksudnya diantrikan bukan dimasukkan salah. Udah masuk dalam antrian untuk disuntik, ya kan? Sebelah kiri 3 suntikan, kanan 3 suntikan, punggung, paha dan pantat. Nah, untuk menyangga punggung saya Kak gitu. Terus itu pertama, yang kedua saya bersyukur waktu saya minta didoain tuh karena proses setelah saya di terapi punggung, prosesnya lalu saya di terapi kaki saya. Nah kemarin waktu di terapi kaki itu saya kan bilang sama dokternya, sama Tuhan, ini aku nggak bisa kalau begini terus karena ketika aku nginjak nginjak air itu kakiku goyang gitu loh. Nah itu terus bagaimana berasa aku kamar mandi ngurus itu. Terus aku bilang sama Tuhan, akhirnya dokternya, ya Ibu punggungnya selesai, sekarang Ibu di lutut gitu. Nah waktu di lutut tuh
pinjak lutut, kretek kretek kretek. Aduh, saya bilang, Tuhan, kok Engkau baik banget ya, kenapa selama ini aku bisa jalan? Sampai anakku bilang nggak bisa sendiri. Lalu kata, Ibu kok bisa kayak gini sih, Bu? Itu kalau jalan gimana? Itulah kebaikan Tuhan. Waktu dipegang itu tuh saya angkat kaki kretek-kretek yang sebelah kanan, sebelah kiri enggak. Nah, jadi saya bersyukur sekarang prosesnya ke lutut, tapi proses suntik sedang nunggu untuk disuntik. Terima kasih banyak doa kasih sayang buat saya. Tuhan berkati semua. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan berikan kekuatan ya buat Bu Nastiti Iya, ya kita betul. doakan ya. Tetap sukacita yang pasti percaya bahwa Yesus Amin. bisa menyembuhkan. Saya tanya terus sama Tuhan, kalau aku masih kesalahan, masa kamu sombong gitu kan? Kenapa kamu nggak menegur duluan? Kenapa kamu ini minta ditegur? Oh itu salah ya Tuhan, ya salah. Karena aku lebih tua. Kamu duluan ngasih seperti Mbak Neng tadi. Kenapa sih Mbak Neng bisa melakukan seperti itu? Tahu-tahu saya diingetin aja. Oh ya Tuhan ampuni saya. Ya udah gitu ya Mas ya. Ya, sama Bu Nas. Oke, yang lain. Ada lagi yang mau minta didoakan? Bu Alvina seperti biasa, Iya, seperti biasa untuk pemulihan suami, keluarga ya. Tuhan ya, pemulihan keluarga. Dan untuk kesehatan kami sekeluarga juga, kalau saya lagi alergi yang sebuk-sebuk bunga itu, Hmm. anak-anak juga ada sih dari saya juga dapat. Dan kulitnya juga mereka kayak ada neurodermitis ya. Itu kayaknya udah terakhir Bu Alvina ikut, ini kan Iya. ada ini ya, tentang serbuk bunga itu ya, ternyata ya, Iya, iya, iya. loh teman-teman. Jadi anak-anak saya tuh ya saya tolak ya dalam nama Yesus, tapi yang laki itu dari bayi memang kulitnya itu ya neurodermitis, suka di belakang kuping, di belakang lutut atau di ini di apa sih elbow bone apa sih di ini loh di tangan yang di dalam itu loh yang pas sikut dalamnya ya itu apa sih suka ya jadi kering luka gitu-gitu loh. Nah sekarang anak saya yang perempuan semalam juga minta salep katanya udah mulai gatel itu. Jadi saya ini Oke. doa buat mereka. Mereka juga alergi ini serbuk bunga. Kalau makan apel juga nggak bisa gatel, makan hazelnut nggak bisa juga gitu. Saya juga nggak bisa sih. Suami Oke. saya juga lagi cukup inilah batuk juga nggak sembuh-sembuh gitu. Sempat radang mandel juga beberapa minggu yang lalu gitu. Itu lagi kurang fit lah kami sekeluarga. Oke, nanti kita doakan ya Bu Alvina. Oke, Pak Gis. Seperti biasa Pak Gis. Iya, tadi sudah matur Pak Edi. Oke, sudah private sama Pak Edi ya, buat Kaki kaki. apa aja Pak Gis? Keluarga ya. Ya, keluarga dan itu Kaki Parkinson. apa? Parkinson. Parkinson ya. Menyebabkan tremor itu Pak. Iya, tremor. Masih ini tremornya ya. Masih Pak. Pak Gis ada gondok enggak? Tiroid? Saya kurang tahu tapi kelihatannya nggak ada itu. Nggak ada ya. Karena tiroid itu yang menyebabkan Parkinson ya. Di situ. Oke, Kelihatan nggak? nanti kita doain ya supaya selesai semua ini. Oke. Oke. Kaki sudah enak Pak, kaki. Kakinya panas. Panas. Telapakannya. Ya. Telapakannya. Semuanya telapak dan Tangan ini ya. sampai ke betis itu panas. Pak Gis ada gula enggak? Enggak ada. Darah? Enggak ada. Bagus semua Nggak ada, saya. ya? Kalau yang itu saya bagus semua. Oke. Oke, Bu Trisna, adakah yang mau didoakan? Bu Rahel, ada lagi yang lain? Kalau nggak ada, kita mulai berdoa. Sudah siap semuanya? Kita berdoa. Ada 5 orang. 5 ya. Ya, silahkan berbagi, boleh? Ya, saya 1 sama 5. 1 sama 5. Apa nama 2? Yang mana? Ya. Pak, 2 aja. Pak. Iya. Bu Kuning mau yang mana?
Saya Bunda Siska Nastiti. Terus ini Bu Jenny Latif karena anaknya juga sakit. Oh, ada Bu Jenny Latif ya. Ya, Diare. ya. Terus Pak siapa? Udah tuh. Masih ada Bu Eva sama Bu Alvina yang belum Oh didoakan. gitu. Pak Edi? Ya, tambah Ibu Eva. 125. Oke. 1, 2, Saya Bu ya, Alvina. sama Bu Nastiti. Ya, 3 tuh saya. Ya. Oke. Oke, mari kita berdoa. Ya, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur terima kasih buat kesempatan indah pada sore ini. Kalau kami masih bisa mengikuti acara RRS ini semua karena anugerah-Mu. Kami orang-orang yang Kau menangkan selalu, Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu, itulah yang memerdekakan kami. Beri hati yang baru dan roh yang baru, Bapa, untuk hidup kami. Supaya kami mudah ditegur, Bapa. Dan taat selalu kebenaran-kebenaran firman-Mu, Bapa. Terima kasih, Bapa, buat kebenaran firman-Mu. Urapi terus, Bapa, Ci Ilda, Kau pakai luar biasa, Bapa, untuk menyampaikan rahasia-rahasia firman-Mu. Dan sore ini kami bersehati sepikir. Kami mau berdoa untuk Siska, Tuhan, di mana keadaan di kotanya, Tuhan, sedang mengalami kacau, Tuhan. Segala roh-roh pemberontakan, roh-roh yang mengganggu di kota itu, kami usir keluar semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta Tuhan, tembok perapian-Mu, firewall, lindungi Siska, rumahnya Siska, anak-anaknya Siska, suaminya Siska, Pak Karti, dan Siska juga, Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Engkau Jehovah Nisi, Tuhan. Untuk keadaan tempat Siska, tempatnya, lokasinya juga, Tuhan. Kami minta pelayan malaikat berkemah di tempat itu, Tuhan. Melindungi, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Kami juga untuk berdoa untuk temannya Siska, Jun Un, yang dimana Tuhan dia sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapa, Engkau jamah sore hari ini, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang pernah diperkatakan atau dilakukan tentang mau bunuh diri, kami cabut, kami batalkan semua di alam roh, Tuhan. Oh, kami batalkan semua, kami cabut, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya dibatalkan semuanya, Tuhan. Kami percaya. Beri hati yang baru dan roh yang baru. Hati yang mudah dibentuk. Terima kasih, Tuhan. Kami berdoa juga untuk kesehatan Siska, ya Tuhan, Tuhan. Hari lepas hari, Tuhan. Engkau berkati selalu, Tuhan. Kesehatannya semakin baik, Tuhan. Juga, Tuhan, air di paru-parunya Siska, Tuhan. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, bahwa paru-parunya Siska adalah paru-paru yang Engkau ciptakan. Hari ini bersih semuanya. Tidak ada air satupun di dalam nama Yesus. Dan juga paru-paru yang mati, kami beri roh kehidupan berdasarkan Yohanes 6 ayat 63. Perkataanku roh dan hidup. Hari ini kami beri kehidupan paru-parunya Siska yang kata dokter sudah tidak bisa aktif lagi. Di dalam nama Yesus, mulai hari ini bisa aktif lagi semuanya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, segala apa yang di langit, di atas bumi dan di bawah bumi, bertekuk lutut menyembah Yesus. Yesus sudah bangkit, sudah mengalahkan maut. Kami percaya oleh bilur-bilur Yesus, paru-paru Siska yang satu dipulihkan, dihidupkan kembali di dalam nama Yesus. Dan yang satu juga bersih, Tuhan. Tidak ada airnya sedikit pun, Tuhan. Di dalam nama Yesus, Siska bisa bernapas dengan lega. Ada napas kehidupan. Terima itu, Siska, dalam nama Yesus, untuk menghidupkan paru-parumu yang baru. Roh yang dari Tuhan itu dihembuskan melalui hidung sampai menuju ke paru-parumu yang tidak aktif itu. Dan sekarang paru-parumu mulai aktif. Ya, mulai bergerak. Ya, mulai merespon juga paru-parumu. Di dalam nama Yesus,
Kami percaya yang tidak mungkin jadi mungkin Tuhan. Karena Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang hidup, Jehovah Rafa. Terima kasih Bapa. Mujizat sudah terjadi hari ini. Kami berdoa juga untuk dokternya Siska yang akan mengalami terima mujizat. Kami percaya Tuhan, dokternya Siska akan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan banyak lidah mengaku Bapa di sana bahwa Yesus adalah Juru Selamat umat manusia. Mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga untuk Bu Eva. Terima kasih Tuhan, sampai hari ini Ebenezer Tuhan, Engkau selalu memberkati Bu Eva sampai detik ini, yang dimana dia harus mengalami radiasi masih 10 kali lagi. Kami berdoa sehati sepikir Tuhan. Doa orang benar, jika didoakan besar kuasanya. Hari ini juga kami berdoa untuk radiasinya 10 kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, tidak bisa membahayakan Bu Eva. Baik untuk kulit-kulitnya akan kembali normal semuanya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan radiasi 10 kali Tuhan, kulitnya Bu Eva Tuhan akan mengalami pemulihan. Tidak mengalami lecet apapun juga Tuhan. Di dalam nama Yesus. Seperti yang Kau ciptakan pada waktu penciptaan Bu Eva Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati dokter yang akan meradiasi 10 kali lagi ini Tuhan. Berikan hikmat Tuhan, kami percaya Tuhan. Radiasi itu yang dari surga terjadi Tuhan, di dalam nama Yesus. Bu Eva semakin hari semakin kuat, semakin sehat luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Pak Kis Tuhan, terima kasih. Engkau sudah pulihkan Pak Kis Tuhan. Kami percaya bahwa Pak Kis sudah sehat. Pak Kis tidak Parkinson lagi Tuhan. Kami cabut kata-kata Parkinson itu, tremor itu di dalam nama Tuhan Yesus. Saraf-saraf tepinya Tuhan, kami berdoa dipulihkan semuanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saraf-saraf tepinya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga tidak terjadi Parkinson atau tremor Tuhan. Atau diabetik Tuhan. Karena kakinya panas Tuhan. Di dalam nama Yesus. Segala roh-roh, spirit yang membuat kakinya panas. Demi nama Yesus yang hidup. Keluar kamu. Keluar dalam nama Yesus. Pergi dari tubuhnya Pak Kis. Tubuhnya Pak Kis adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam tubuhnya. Sehingga sakit penyakit tidak betah di dalam tubuhnya Pak Kis. Dalam nama Yesus kami percaya Tuhan. Pak Kis sudah sembuh. Berkati juga keluarganya Tuhan. Pulihkan semuanya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kami percaya kalau Engkau sudah mempersatukan Pak Kis dengan istrinya. Kami percaya Kau punya rencana indah Tuhan. Tuhan pulihkan semuanya Tuhan. Engkau yang bisa memulihkan Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Kasih karunia-Mu yang besar Tuhan. Melawat Pak Kis dan keluarganya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Damai sukacita turun atas hidupmu Pak Kis bersama keluargamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati juga kami yang sudah hadir di tempat ini. Berkati semuanya Tuhan. Beri hati yang baru Tuhan semuanya. Hati yang mudah dibentuk Tuhan. Berkati juga setiap kami Tuhan. Urapi tangan-tangan kami. Apa saja yang kami kerjakan Kau buat berhasil dan beruntung Tuhan. Tidak ada roh kemalasan. Tidak ada roh kemelaratan, kemiskinan. Semuanya terberkati Tuhan. Terima kasih Bapakku di surga. Terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus itu Juru Selamat dan Penebus kami. Haleluya. Amin. Sekali lagi kami datang kepadamu Bapa Surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami bersepakat Bapa, bersepakat dengan Engkau juga di dalam nama Yesus Kristus, karena kami terlalu percaya bahwa mujizat-Mu selalu ya dan amin. Bahkan Engkau pun senantiasa memberkati setiap putra-putrimu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapak juga berdoa untuk Bunda Nastiti. Kami percaya Bapak Surgawi, kami yakin karena bilur-bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan Bunda Nastiti. Bahkan Bunda Nastiti benar-benar mengalami keajaiban demi keajaiban. Karena Engkau adalah Jehovah Rafa. Engkau yang menyembuhkan, penyembuh yang luar biasa di dalam nama Yesus Kristus. Sehingga Bunda Nastiti, kakinya, bahkan punggungnya, pahanya, pantatnya, semuanya
diberikan kesembuhan yang luar biasa. Kami percaya karena Engkau sudah memberikan kesembuhan itu, Bunda Nastiti hari ini pun mengalami mujizat-Mu yang luar biasa. Bunda Nastiti mengalami keajaiban-Mu yang luar biasa. Terpulihkan keadaannya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Beban-beban sakit penyakit ini sudah disingkirkan jauh-jauh dan tidak bisa mendekat lagi di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Bunda Nastiti mengalami kelegaan yang luar biasa. Bunda Nastiti mengalami kemerdekaan yang luar biasa karena kesembuhan ilahi ini benar-benar menguasai Bunda Nastiti. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Demikian juga untuk Ibu Alvina, kami percaya dan seluruh keluarganya. Langit terbuka dan hari ini juga benar-benar langit terbuka untuk keluarga Ibu Alvina ini, dan kami percaya semua digerojokkan, air yang hidup digerojokkan masuk di dalam rumah tangganya sehingga pemulihan terjadi. Amin. Pemulihan besar-besaran terjadi Amin. di dalam nama Yesus Kristus. Dan hari ini juga tanggap karena Tuhan sendiri yang memulihkan keadaanmu. Bahkan Tuhan Yesus sendiri yang membuka pintu berkatnya untuk keluargamu. Bahkan setiap berkat yang sudah dibukakan oleh Tuhan Yesus, tidak ada satupun yang bisa menutupnya di dalam nama Yesus Kristus. Dan keajaiban Allah sendiri yang turun atas keluarga Ibu Alvina. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Dan surga benar-benar nyata ada di dalam rumah tangganya. Kami percaya bahwa Engkau benar-benar mengasihi keluarga Ibu Alvina ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Di alam roh ini sudah terjadi, maka di alam materi juga sudah terjadi pula. Demikian juga Mbakmu berdoa untuk anaknya Ibu Jenny Latif, yaitu Theo, yang dari hari Sabtu mengalami diare terus sampai sekarang. Hari ini juga aku perkatakan di dalam nama Yesus Kristus, diare stop dan tidak ada sakit penyakit yang menguasainya lagi di dalam nama Yesus Kristus. Demikian juga untuk keluarga Ibu Jenny Latif, kami percaya Bapa Surgawi, Engkau yang senantiasa selalu menyempurnakan, bahkan terus memulihkan rumah tangganya, memulihkan keadaan Ibu Jenny Latif di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua sakit penyakit yang dirasa tidak bisa lagi mengintervensi di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami percaya bahwa mujizat-Mu ya dan amin untuk kami semuanya, bahkan untuk seluruh warga RRS pada sore hari ini, bahkan yang tidak hadir. Kami percaya Bapa, mujizat-Mu, berkat-Mu senantiasa Engkau gerojokkan kepada kami semuanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bahkan apa yang Engkau kerjakan, Engkau buat juga berhasil di dalam setiap kami semuanya, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kami bersyukur Bapa Yesus dan Roh Kudus atas semua anugerah yang sudah Kau berikan pada kami dari jam 3 tadi sampai saat ini. Kau memberikan kami bekal-bekal rohani untuk mengerti lebih lagi, untuk meminta hati yang baru tetap ada di dalam diri kami masing-masing. Dan kami mempunyai tugas untuk menjaga hati kami, yaitu menyunat hati kami dari motivasi-motivasi yang tidak benar. Dan kami melibatkan Roh Kudus di dalam kehidupan kami untuk memelihara hati kami bersama
bersama-sama. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saat ini kami minta air hidup daripada Allah Bapa mencuci bersih pikiran, tubuh, jiwa, dan roh kami masing-masing. Semua yang ada di tempat ini, yang ada di Zoom, bahkan yang mendengar juga, semua sampah-sampah, semua kotoran, semua yang tidak kudus, semuanya minta malaikat Allah bawa ke tempat Yesus menaruhnya dan tidak akan kembali lagi. Tubuh kami disegarkan, diberikan kesehatan, kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa. Sebentar lagi kami juga akan melanjutkan aktivitas kami. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa Yesus dan Roh Kudus yang memberikan kami kekuatan senantiasa. Biarkanlah hati kami terus berkobar, menyala-nyala bersama dengan Roh Kudus, karena ada Bapa Yesus dan Roh Kudus yang ada di dalam kami, yang semakin besar, yang menguasai pikiran kami, menguasai hati kami, untuk melakukan semua tugas-tugas, semua apa yang ingin Tuhan ingin kami lakukan, dan kami melakukannya bersama-sama karena Tuhan Yesus yang menyertai kami sampai akhir zaman. Kami bersyukur Bapa Yesus dan Roh Kudus, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu, perlindungan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna. Semua roh-roh yang sudah dilepaskan, bawa pergi malaikat Allah ke tempat Yesus menaruhnya dan tidak akan kembali lagi. Saat ini kami terima berkat jasmani, berkat rohani yang daripada Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus, kami terima dengan utuh. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu Bapa Yesus dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi, terima kasih Buni. Terima kasih Bu Eda, makasih Pak Edi kasih. semuanya. Tuhan berkati. Tuhan Yesus berkati. Tuhan berkati. Ya kan? Tadi waktu berdoa, saya diingatkan, itu sudah diperkatakan sama Pak Edi, tapi tahu-tahu saya diingatkan lagi, kamu tuh kalau ini jangan terfokus sama sakitmu, jangan terfokus sama kekuranganmu, kelemahanmu, aku sudah tahu semuanya, tapi perkatakan bahwa sudah sembuh, sudah sehat dalam nama Tuhan Yesus. Ini tadi ingatkan, oh ya Tuhan, aku juga suka gitu, ampuni saya Tuhan. Nah, gitu, saya diingatkan gitu. Jadi tidak boleh, aku tuh maha kaya, maha hebat, maha semuanya ya. Oke, haleluya. Itu aja. Oke. Thank you. Berarti selubungnya diangkat itu. Semuanya ya, Tuhan berkati. Sampai jumpa. Makasih. Sama-sama. Makasih Pak. Semua ya. Semuanya saya tutup ya. Semua ya. Eyang. Terima kasih Pak. Yang lain. Tuhan berkati. Terima kasih. God bless you.